Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadiyahu wa walahu min ahlil Qur'an. Amma ba'du, ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat kepada kita dari berbagai rupa dan seluruh sisi kehidupan kita. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, niscaya kita termasuk orang-orang yang sengsara di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada sesi ke-11 ini, saya ingin mentadaburi beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan diri kita sebagai manusia. Sebagaimana di awal kuliah ini saya sampaikan bahwa manusia itu terdiri dari 4 unsur penting. Yang pertama adalah ruh, insya Allah ini kita akan bahas lebih dalam. Yang kedua adalah raga, ya, jasad kita ini. Yang ketiga akal. Dan yang keempat qalbu. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, mustalahat dalam Al-Quran berkaitan dengan diri kita, itu ada Al-Quran menyebut dengan kalimat an-nafs, ya. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi bagian manusia yang namanya ruh itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 29 dan surat Shad ayat 72, pada saat Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, lalu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada para malaikat, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku nanti sudah selesai dengan sempurna penciptaan Adam ini, lalu aku tiupkan ke dalam raga ini min ruhi, bagian dari ruhku, maka hendaklah kalian segera bersujud. Jadi kalau raganya Nabi Adam itu dari tanah liat, ya, min salsalin kal fakhar, ya, dalam ayat yang lain min tinin lazib, ya, ditiupkanlah ruh. Nah, prosesnya manusia anak keturunan Nabi Adam hampir mirip. Bedanya kalau manusia setelah Adam itu dicipta dalam rahim ibu, kecuali Adam dan Hawa, ya. Kalau Hawa dicipta dari tulang sulbi Nabi Adam langsung. Manusia yang lain selain yang dua itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu, diproses selama 9 bulan, dan ada waktu di mana raga mulai terbentuk, ditiupkan ruh. Nah, setelah kaum muslimin rahimakumullah, saat ruh ditiupkan ke dalam raga, maka kedua sistem badan dan sistem ruh ini menyatu, disebut dengan nafs, ya. Ada unsur baru yang unik, tidak seperti ruh, tidak juga seperti badan sebelum kemasukan ruh.
disebutnya dengan nafs. Itu pengistilahan lain yang dipergunakan di dalam Al-Quran. Adapun secara bahasa, ruh itu sendiri, kalau kita buka ayat Al-Quran, kita akan menemukan ruh itu punya arti gelar untuk malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Nah itu maksudnya adalah malaikat Jibril. Ya. Ada lagi ruh itu punya arti wahyu. Ya. Itu ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan ruh seperti itu. Nah, penggunaan nafs itu dalam Al-Quran, ya, kebanyakannya adalah dikala ada perpaduan antara ruh dan raga, disebut nafs. Yang kita kenal sering firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs itu akan mencicipi kematian. Yaitu setiap jiwa, kita menerjemahkannya, yaitu perpaduan antara ruh dengan raga. Dikala ruh kembali kepada alam arwahnya di alam barzah sana, dan raganya ditinggalkan di alam dunia, misalnya dikubur atau yang lain dibakar, ada yang mungkin dibuat mumi dan sebagainya. Ya, ini berarti telah terjadi kematian. Ya, telah terjadi kematian. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya yang ingin juga kita angkat tentang ruh kita manusia ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah menyebutkan wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mempersaksikan kepada, meminta kesaksian kepada arwah seluruh keturunan Adam bahwa dirinya adalah Tuhan, Tuhan mereka. Semua qalu bala syahidna, semua mengaku. Jadi kita ini sebelum masuk ke dalam raga ini, ya, baik yang muslim maupun yang kafir, semuanya mengakui Allah sebagai Tuhannya. Semua mengakui Allah sebagai Tuhan. Namun kemudian orang banyak yang lupa setelah ruh ini menyatu ke dalam raga. Kenapa? Karena diganggu oleh setan. Rasulullah SAW mengatakan, khuliqa banu Adam hunafa. Semua anak Adam itu diciptakan dalam kondisi hunafa, hanif, mengenal Tuhannya, cenderung pada kebenaran, cenderung ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fastalathum syayatin. Tapi kemudian nafs manusia ini, jiwa manusia ini diganggu oleh setan. Gitu. Fastalathum syayatin. Diganggu oleh setan, disesatkan oleh setan. Saudara muslimin rahimakumullah. Nah, selanjutnya kita juga ingin mengenal apa yang disebut dengan nafs yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang kita hafal, ya, surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Nafsu ini, kata Allah, diberi ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi negatif, potensi fujur, potensi membangkang, potensi maksiat. Wa taqwaha, ada potensi takwa, potensi positif, potensi baik. Ya, jadi nafsu itu seperti itu, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sehingga manusia ya, itu mau bahagia atau sengsaranya tergantung pada kondisi nafsnya. Maka Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh akan bahagia ya, orang yang zakkaha, membersihkan jiwanya. Lihat, ini jiwa yang dibersihkan, nafs, bukan ruh. Ruh bersih dari Allah Subhanahu wa taala. Mir ruhi, bagian dari ruhku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang harus kita bersihkan adalah nafsnya. Wa qad khaba man dasaha, sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi manusia yang nafsnya ini punya kecenderungan positif dan punya kecenderungan negatif, itu disebut dengan nafs lawwamah. Nafs lawwamah. Maka Allah mengatakan wa nafsil lawwamah. Dan demi nafs lawwamah yang suka mencela. Mencela bagaimana? Jadi karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia berbuat maksiat. Dicelaklah oleh potensi positifnya. Ya, ini maksud dengan nafsil lawwamah tadi. Dikala dia berbuat takwa, ya, potensi positifnya yang berkembang, ini potensi negatifnya protes. Ya, kecapean lah di bawah takwa, ya, nafsu negatifnya nih mencela. Kamu jangan terlalu banyak berinfak, nanti kita jadi miskin, kata nafs lawamah, kata nafs fujurnya, begitu. Dikala saat waktu si fujur ini membawa dirinya bermaksiat, memfoya-foyakan hartanya, membelanjakan hartanya, dibelanjakan pada kemaksiatan. Potensi positifnya, potensi takwanya mencela dia. Jangan dirumuskan aku, nanti aku tersiksa masuk neraka. Ini dibenci oleh Tuhan. Nah, ini disebut dengan nafsu lawwam. Nah, tergantung sekarang kita, apakah kita mau mengikuti nafs potensi positif atau potensi negatif. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga dan neraka itu. Masuk surga itu mudah, ya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di wa amma man khafa maqama rabbih, yang takut kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu ia mengendalikan nafsnya jangan sampai menuruti hawa buruknya, fujurnya. Jadi potensi takwa ini yang dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Maka dia akan naik menjadi orang yang aflah, orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu orang yang mendapatkan surga, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa inna jahimah hiyal ma'wa. Ini sejalan dengan wa qad khaba man dassaha. Dia orang yang tagha, melampaui batas. Melampaui batas hanya batas-batas takwa. Ini fujur itu yang melampaui batas. Wa asaral hayatad dunya, dan lebih memilih kehidupan dan kenikmatan dunia. Fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka dia akan dapat jahanam di akhirat. Di dunianya apa? Wa qad khaba man dassaha, dia akan merugi. Nah, ini nafs ya. Nah, kalau dalam ayat yang lain, nafs yang dibimbing untuk ke arah takwa, dibersihkan agar ke arah takwa, nafs yang dibawa menuju ketakwaan, itu ujung nanti disebut dengan nafsu mutmainnah. Jadi nafsu lawwamah naik menjadi nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Subhanallah.
Kita ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Irji'i ila rabbik. Pulang kamu, hai nafs. Yang pulang kepada Allah siapa? Bukan raganya, tapi ruhnya. Jadi kenapa? Karena ruh bisa disebut nafs karena ruh adalah bagian dari nafs itu sendiri. Memanggil juz li iradatil memanggil kul li iradatil juz. Yang dipanggil nafs semua, tapi yang maksudnya yang dibawa kembali adalah ruhnya ke alam barzah. Bukan raganya. Raganya dikembalikan ke tanah. Nah, adapun nafsu yang tidak dibersihkan, nafsu yang tidak dijaga, ini disebut nafsu ammarah. Seperti yang disampaikan oleh Yusuf ya, dalam surat Yusuf itu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Surat Yusuf ayat 53. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan lewat Nabi Yusuf bahwa nafsu itu ammaratun bisu, menyuruh kepada keburukan. Ya ini nafsu nafs yang negatif. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah diri kita. Nah, setan bisa masuk dan menggoda kita, menemani kita. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita ada orang yang ditemani oleh setan. Itu, ditemani oleh setan. Fasa'a qarina. Kalau sudah ditemani setan itu yang seburuk-buruknya teman kita. Ya. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Surat An-Nisa ayat 38. Ya. Jadi kita bisa ditemani oleh setan. Setan membisik-bisikan dan keburukan pada kita dengan memanfaatkan pintu fujur. Ya, tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Namun insya Allah, Allah Subhanahu wa taala pun dekat dengan kita dan membimbing kita. Ya, sehingga jiwa kita apabila kita membersihkannya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan terus mendekat kepada kita dan kita didekatkan oleh Allah kepadanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada hal yang menarik dalam masalah nafs ini di ayat yang lain tentang wafat, tentang apa? Meninggal dan tidur. Dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang, yang mengendalikan, yang mengambil dulu anfus, nafs, hina mautiha, saat ia mati, wallati lam tamut fi manamiha, dan juga Allah yang memegang, mengendalikan orang yang belum mati, tapi saat ia tidur. Ini ada hal yang menarik. Allah tidak menyebut Allah mengambil ruh. Ya, nanti yang mencabut ruh itu malaikat Israil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan oleh malaikat, dicabut oleh malaikat, ya, dikembalikan ke alam barzakh. Nah, ini fenomena lain atau gambaran lain, ada nafs yang dikuasai, dikendalikan oleh Allah saat ia mati, saat ia tidur. Lalu Allah mengatakan fayumsiku alladzi qada 'alaihal maut. Yang sudah ada ketetapan meninggalnya, nafsunya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikembalikan. Ya, tidak dikembalikan karena malaikat Israel mencabut ruhnya. Nafsunya ada di kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yursilul ukhra, dan Allah mengembalikan nafs yang lain ila ajali musamma, yang lain ini yang tidur tadi. Begitu dia bangun, kembalikan. Ila ajali musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu saat ada malaikat ruh mencabut nyawanya. Jadi yang dicabut nyawa ini kan ada yang dalam kondisi tidur, bablas tidurnya. Ada yang dalam kondisi terbangun,
ya, tiba-tiba sesak nafas, serangan jantung, lalu kemudian meninggal. Ya, ada yang sedang ngobrol, diem, ternyata sudah meninggal. Nah, jadi kita mulai memahami nih, ada bagian ruh, ada bagian badan. Saat disatukan, itu ada yang disebut dengan nafs. Ya. Kalau Ibnu Qayyim itu menyebut adalah ruhul yaqzah. Ya, ada ruh yang memang ruh nyawa, ya, ruh kehidupan, ruhul hayah, ruh kehidupan. Artinya kalau ruh ini diambil, itu meninggal. Nah, ada yang disebut dengan ruhul yaqzah, yang dalam ayat ini disebut nafs, yaitu dikala ia diambil, tapi diambil oleh Allah atau tidak difungsikan, dia belum meninggal, cuma hilang kesadarannya. Makanya orang meninggal, orang tidur itu orang yang sedang hilang kesadarannya. Ya, orang yang hilang kesadarannya. Ada lagi fenomena di sini yang nanti akan kita bicara tentang kesehatan sehat ruhiyah. Ada orang yang tidak sadar, tidak bergerak, tidak berkata-kata, tapi belum meninggal. Nadinya masih jalan, jantungnya masih berdetak, nafasnya masih ada, tapi tidak bisa diajak dialog, tidak bisa diajak bicara, dan bukan tidur. Tiba-tiba kelepok gitu. Nah, ini nafsnya sedang terambil, sedang diambil, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya berita kepada kita bahwa Allah yatawaffal anfusa, nafs. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dalam dunia perdukunan itu ada orang yang digantung jiwanya. Kalau di Sunda tiba-tiba jadi heleng, jadi gila, nggak ingat apa-apa, memorinya hilang, ya, seperti orang meninggal, seperti orang tidur, tidak punya pikiran. Orang tidur kan diapa-apain, misalnya orang lagi tidur kita tawari makan sate, ya nggak bisa. Kadang-kadang dia matanya melotot gitu. Nah, ada juga yang orang tidur, ya, tidurnya di kasur yang sama, di tempat yang sama, lalu kemudian kita memperhatikan dua orang ini. Yang satu menangis, ya, kemudian berkeringat, sedih, sepertinya dia sedang terjadi sesuatu pada dia, terlihat di badannya. Sementara yang satunya senyum, mesem, bahagia, kelihatan. Lalu kemudian saat orang ini terbangun, kita tanya dua-duanya, padahal dia tidur di tempat yang sama. Begitu ditanya, yang satu mimpi sedang jadi pengantin, yang satu mimpi dikejar-kejar orang gila, digebukin orang jahat, atau kejebur jurang, dia kesakitan. Dan ternyata begitu mereka bangun, yang satu dalam keadaan kelelahan dan sangat kecapean, sementara yang satu dalam keadaan sumringah dan bahagia. Nah, apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi itu adalah nafsnya jalan-jalan, ya, nafsnya dibawa jalan-jalan, ya tawafal anfusa tadi. Allah berikan nafsnya itu bisa menikmati jadi pengantin, sementara yang satu nafsnya ini diganggu, dibiarkan terganggu, ya, begitu dia terbangun. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dari pemaparan ini kita ingin bicara, tarik ke masalah kajian kita, ya, sehat dan bahagia dengan barokah Al-Quran. Jadi supaya dalam badan kita ini, raga kita ini, ya, bahagia, maka nafsnya harus kita bahagiakan, harus kita bersihkan. Qad aflaha man zakkaha, tazkiyatun nafs.
Oleh karena itu tidak sedikit para ulama menulis buku seputar itu. Ada Tazkiyatun Nafs, ya, ada Tibbul Qulub, bahasa-bahasa mereka itu, ya, yang berkaitan dengan masalah ruh, jiwa. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dalam ilmu Tibbul Islam atau Tibbun Nabawi itu disebutkan bahwa sakit itu ada 3 macam. Sakit jasadi, ini wilayah medis dan herbalis. Kemudian yang kedua adalah sakit nafsi, ya, jiwa, ya, ini ilmu kejiwaan dan juga tazkiyatun nafs, ya. Kemudian yang ketiga adalah maradul ruhi, sakit karena gangguan ruh, ya, gangguan ruh. Nah, sakit nafs, ya, kita sudah bahas, ya, bahwa obatnya adalah membacakan Al-Quran dan menangkan alam pikirannya. Nah, yang akan kita bahas yang poin sekarang adalah bahwa ruh kita, ya, ruh kita itu yang sudah masuk ke dalam raga menjadi nafs itu ada gangguannya, ada sakitnya, ya, ada sakit, nafs ada sakit. Dikala orang dalam kondisi tidur harusnya tenang, bermimpi indah, tapi kemudian dia mimpi buruk, kejar-kejar ular, digigit ular, dia bermimpi dijatuhkan dari jurang. Ya, ini ciri-ciri bahwa ada ruhul khabisah yang mengganggunya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa mimpi buruk itu dari setan. Maka jangan diceritakan. Beristiadah aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, mungkin saudara-saudaraku ada yang pernah mengalami elep-elep. Mau tidur tiba-tiba seperti ada yang nindihin, ya, maka disebut juga lindihan. Merasa belum tidur, tapi sepertinya ada sesuatu kita yang di luar kuasa kita. Mau minta tolong, mau ngomong sama orang nggak bisa. Nah, ini ada ruhul khabisah, ada ruh lain yang mengganggu keberadaan ruh kita, nafs kita. Ya, seperti yang juga saya tadi gambarkan, ada orang yang tiba-tiba tidak sadar diri, ya. Ini ruhnya yang sedang terganggu, ada guncangan-guncangan. Nah, solusi yang kita bisa ambil dari surat Az-Zumar ayat 42. Karena hakikatnya Allah yatawaffal anfus. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah jalannya, solusinya. Ya. Isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan-gangguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah. Ya. Bila diganggu setan, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qur rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin. Ya, minta perlindung kepada Allah dari hamazati syayatin, bisikan-bisikan setan. Ini kaitannya dengan nafs, ya, dengan pikiran, dengan hati. Berlindung kepada Allah dari bisikan keburukan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, bahwa mereka menghadiriku. Ya, menghadiriku itu berarti ada. Ya, ada yang mendampingi kita jadi qarin, ada yang masuk ke dalam raga kita, ada yang mau berusaha masuk tapi tidak berhasil. Ini sudah dengan elep-elep tadi. Yang masuk kata Rasulullah, asyaitanu yajri majrad dam. Setan itu mengalir dalam tubuh manusia dalam aliran darah.
Nah ini disebut marad karena gangguan jin. Insya Allah gangguan-gangguannya seperti apa, jin mengganggu kita seperti apa, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin pada kesempatan ini kita akan buka forum tanya jawab bila ada yang bertanya. Gimana? Abdi, belum ada yang nanya? Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau belum ada yang bertanya sambil kita menunggu, kita kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan nafsu ini. Ada firman Allah dalam surat At-Tariq yang memberikan ketenangan pada kehidupan kita. Was-sama'i wat-tariq. Ya. Jadi, dalam ayat keempat Allah menyebutkan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap manusia, setiap diri manusia, setiap jiwa manusia, setiap nafs itu ada yang menjaga. 'Alaiha hafid. Ya. Jadi ada yang jagain kita. Ada yang jagain kita. Ada yang jagain manusia. Ya. Ada satpamnya, ada security-nya. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan langsung. Ya. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa ada jin yang qarin, ya, yang mendampingi kita, yang mengganggu kita, ya, alhamdulillah Allah memberikan ketenangan kepada kita bahwa ada yang jagain kita. Lamma 'alaiha hafid. Dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bentuknya seperti apa, bagaimana menjaganya, caranya seperti apa. Ya, dia bertugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dia petugas dari Allah dan kita juga tidak diperkenankan untuk berdialog, apalagi kita tidak melihatnya kepada hafid penjaga kita ini. Ya, maka kita tidak bisa mengatakan wahai penjaga diri saya, tolong jagain saya mau pergi ke hutan. Ya, nggak bisa begitu. Kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan ihfadillah yahfad. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Menjaga syariat. Menjaga larangannya, jangan sampai kita langgar. Menjaga perintahnya, yang harus kita kerjakan, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, maka Allah akan menjaga kita. Bagaimana cara Allah menjaga kita? Ya Allah ada di arasnya. Allah menjaga kita. Ada hafid, ada petugas Allah Subhanahu wa taala yang tinggal Allah aktifasi, tinggal Allah perintahkan. Ini orang mau celaka, tolong jaga karena dia tadi sholat duha. Ya, ini orang ada yang mau menyihirnya, tapi jaga dia karena apa? Karena dia telah membaca surat Al-Mu'awwidzat di pagi hari. Ya. Siapa yang baca Al-Mu'awwidzat di pagi hari dan Al-Mu'awwidzat di sore hari, maka cukuplah bagi dia untuk menjaganya. Di Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya dengan sistem yang telah Allah Subhanahu wa taala buat. Saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membawa para sahabatnya ke sebuah lembah, lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabatku, di depan ada lembah. Jangan kalian lagi mengucapkan apa yang biasa diucapkan oleh masyarakat jahiliyah. Apa masyarakat jahiliyah mengucapkan kalau lewat lembah itu? Mereka mengatakan, a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufahaihim. Aku berlindung berlindung kepada pembesar lembah ini, yang jagain penguasa lembah ini, yaitu iblis atau jin pembesarnya. Min sufahaihim, dari pasukan-pasukan yang bodoh di lembah itu, yang suka ngusilin manusia. Nah, itu biasa diucapkan oleh orang Arab. Kata Rasulullah SAW, jangan ucapkan seperti itu lagi. Ya, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta,
pencipta lembah dan pencipta jin itu sendiri. Jadi berlindungnya kepada Allah. Ya, minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada jin yang tidak kelihatan di tempat itu. Ya, jin yang hanya kemudian nakut-nakutin manusia. Gitu. Jadi kita harus berlindungnya, memohon kepada Allah perlindungan. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, jiwa kita ini, ya, jiwa kita supaya bahagia dan terlindung dari serangan-serangan syaitan. Jadi kuncinya dua. Yang pertama adalah bagaimana kita mempelajari syariah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bersikap dan merasakan, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ruh kita rindu pada Allah. Ruh kita rindu pada Allah. Nafs kita itu sudah mengkhawatirkan bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah yakin ada surga dan ada neraka. Cuma kita aja yang dikendalikan oleh fujur, oleh nafs fujur, oleh nafs yang ammaratun bisu, sehingga kemudian kita kadang melupakan kehidupan akhirat. Nah, yang kedua, karena nafs ini bisa diganggu, diserang oleh ruh lain dari ruh-ruh bangsa jin, ya, maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah agar kita dijaga dari serangan-serangan ruh lain dari bangsa jin ini. Ya, bisa ada ruh yang digerakkan oleh oleh dukun, oleh tukang sihir. Nanti kita akan bahas pada saatnya, kita bahas tentang perdukunan dan penyakit yang bisa disebabkan oleh perdukunan. Terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, nafs ini, penyakit jiwa, penyakit ruhi ini ada yang berkaitan dengan diri kita sendiri, ada yang berkaitan dengan orang lain, yang disebut dengan ainul ins. Ya. Ini ain ini bisa merusak, bisa sampai tingkat membunuh. Ya. Ain kita kepada orang lain nanti kita akan bahas pada pertemuan esok hari, insya Allah. Yang saat ini sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahaya kita pada diri kita. Makanya kita ada doa dari ajaran Rasulullah SAW. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dari keburukan dan kejahatan nafs kita pada diri kita. Wa sayyiati a'malina, dan keburukan-keburukan amal kita. Dalam Sayyidul Istighfar juga disebutkan doa seperti itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Terkadang kita ini dapat bahaya karena omongan kita sendiri. Ya, karena omongan kita sendiri. Ini hati-hati dengan omongan. Kadang ada orang bilang, hati-hati, omongan itu doa, nanti diambil malaikat. Betul itu. Maka kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis dalam menghadapi kehidupan. Kalau kita bilang, waduh hari ini saya ketabrak nih, bisa ketabrak bener. Kayaknya saya gagal nih dalam kesempatan ini. Bisa gagal. Jadi optimis dulu, optimis. Ya, sekarang kan orang mulai pada rame gitu kan, adanya canda ya, bercanda. Saya mau beli tanggalan yang merahnya banyak. Oh, sekarang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan. Ada orang yang terbelenggu oleh ucapannya.
Ya, karena ucapan ini kejahatan perilaku dirinya. Jadi misalnya kalau orang mengatakan pada dirinya, aduh kayaknya saya mau jadi perawan tua nih kalau kayak gini. Nah, itu bisa betul-betul terjadi. Dia terkunci oleh kata-katanya sendiri. Ya, dia terkunci oleh kata-katanya sendiri, itu syari nafsi. Makanya hati-hati omongan kita ini, pikiran kita ini. Ya, pikiran kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengikuti persangkaan hambanya. Kata Rasulullah dalam hadis qudsinya, Rasulullah berfirman, "Ana inda dzanni bi abdi." Aku ini akan mengikuti persangkaan hambaku terhadapku. Ya, makanya kita tidak boleh berputus asa. Ya, a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya berlindung kepadamu minal ajzi, dari keterputusasaan, merasa tidak mampu, wal kasali, dan malas. Nah, ini penyakit yang akan berbahaya pada diri kita. Ya, misalnya orang hujan-hujanan atau kehujanan di motor. Di saat dia kehujanan di motor itu, dia berkata-kata dalam alam pikirannya, sakit kayaknya nih, sampai rumah saya pasti meriang nih. Ya, betul-betul meriang karena dia seperti itu kata-katanya, itu syururi nafsi. Maka kita perlu ada yang disebut dengan sikok bin nafs. Percaya pada diri kita bukan berarti meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya bahwa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita latih diri kita, jiwa kita, untuk menjadi jiwa-jiwa yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang layak dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan jiwa yang itminan itu adalah alladzina amanu, satu, beriman. Dan yang kedua, wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang. Allah akan senantiasa membersamai kita dengan rahmatnya. Terutama di musim atau sekarang dapat banyak musibah, termasuk dalamnya adalah corona. Yang berbahaya ternyata sekarang ini bukan coronanya. Ya, yang berbahaya itu ternyata adalah setan yang membisikkan keburukan dalam jiwa kita. Ya, kita penuh dengan kecemasan yang berlebih. Ya, seharusnya kita pada saat kita ingat corona, kita ingat bahwa corona itu makhluk Allah. Sebagaimana yang kemarin kita sudah bahas, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar harus, cemas jangan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus, tapi hidup sembarangan juga nggak boleh. Begitu. Ya, jadi harus berimbang. Bagaimana kita ikhtiar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ikhtiar menjaga diri dari tercemari, tertulari virus corona ini. Berhati-hati mengikuti protokol kesehatan. Tetapi tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap tawakal kita full pada Allah, penuh ada dalam ketenangan. Seperti itu. Jangan sampai kemudian sebetulnya karena kita nih pilek saja, sebetulnya bukan karena virus, tapi kemudian karena kita sangat ketakutan sehingga pilek kita terasa berat. Sebetulnya mungkin sesak kita ini hanya karena sesak kecapean, tapi karena kita takut kena corona, akhirnya kemudian terjadi kondisi kejiwaan yang membuat dada kita menjadi sempit, dhayiqan haraja. Ada 3 sifatnya, kemarin kita bahas: kecewa, ya, cemas, kemudian sedih. Ya, kecewa bercampur marah, kemudian cemas dengan ada dalam ketakutan, dan sedih dengan campur penyesalan, tidak terima dengan takdir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat kita akan menjadi sesak nafas. Ya, jadi bahagialah walaupun kondisinya apapun. Sehingga kalaupun harus kena, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang betul-betul kena corona, tidak boleh dia kehilangan kebahagiaannya,
bagi mukmin hiya rahmatun. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun meninggal karena corona, itu adalah syahid. Yang harus kita pikirkan, kita risaukan adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tidak perlu kita risaukan apa penyebabnya. Tanpa ada virus corona pun kita bisa meninggal oleh semut. Kita bisa meninggal oleh nyamuk. Kita bisa meninggal oleh motor yang sedang lengah nabrak kita. Kita bisa meninggal karena megang setrum. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita meninggal. Selama ini juga kita tidak pernah takut meninggal karena kesetrum dan lain sebagainya. Tetapi tetap kita ikhtiar, tapi kita hati-hati. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, mari jangan hilang kebahagiaan, jangan jauh pada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita, rahmat Allah yang sedang kita kejar. Semoga kita bisa mendapatkan hidup yang sehat, bahagia dengan barokah Al-Quran. Terima kasih, silahkan diikuti. Besok malam akan kita lanjutkan berbicara tentang ain yang dimunculkan oleh manusia lain, ain atau juga makhluk yang lainnya. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.